Halo semuanya, jumpa lagi di RJ Channel. Untuk video kali ini, kami akan membawakan sebuah alur cerita film horor berjudul Let Me In yang rilis pada tahun 2010. Tapi sebelum lanjut ke videonya, silahkan skip di sini buat yang gak mau kena spoiler. Dan silahkan subscribe buat yang mau lanjut nonton videonya. Oke, let's check this out. Film dimulai pada 1983 di New Mexico. Sebuah ambulans membawa seorang kriminal yang menyiram air keras ke wajahnya sendiri hingga membuatnya terluka parah dan tak bisa berbicara. Pada saat di rumah sakit, seorang polisi memintanya menulis di sebuah kertas agar mereka bisa berkomunikasi. Polisi itu menanyakan apakah pria itu menganut sekte tertentu. Namun, sebelum dia menjawab, sang polisi mendapat telepon dari resepsionis bahwa ada seorang gadis kecil yang mengaku sebagai putri dari pria yang sedang dirawat dan menanyakan di mana kamar ayahnya. Namun tiba-tiba terdengar sebuah jeritan dari kamar pria itu. Ternyata pria itu melompat dari jendela rumah sakit. Pria itu sempat menulis di secari kertas, "Maafkan aku, Abby." Lalu scene menjadi flashback ke 2 minggu sebelumnya. Seorang anak kecil bernama Owen sedang makan malam dengan ibunya. Owen hanya tinggal dengan ibunya karena orang tuanya telah bercerai. Pada saat berada di kamarnya, Owen memakai topeng dan bertingkah seolah dia akan menyakiti orang lain. Setelah itu, seperti biasanya, dia menggunakan teropongnya untuk melihat keadaan sekitar. Hingga ia pun melihat seorang pria dengan sebuah koper besar sedang berjalan dengan putrinya yang tak menggunakan alas kaki. Ternyata mereka baru pindah ke sana, dan rumah mereka berada persis di samping rumah Owen. Keesokan harinya, di sekolah, Owen yang tak pernah mengikuti pelajaran olahraga tanpa sengaja terlihat tersenyum melihat Kenny yang dimarahi guru olahraganya Tuan Zorik. Kenny yang memang biasa membuli Owen pun menatapnya dengan kesal. Selesai pelajaran olahraga, Kenny dan teman-temannya segera mengganggu Owen. Pada malam harinya, Owen pun mulai berimajinasi lagi sedang menyakiti orang lain. Lalu tiba-tiba muncullah gadis tetangga barunya, Abby. Mereka pun mengobrol sebentar, namun Abby pun berkata jika mereka tak bisa berteman, karena dia tak boleh berteman dengan siapapun. Setelah itu, Owen melihat ayah Abby pergi keluar. Owen berusaha menyapanya, namun pria itu tak mengindahkannya sama sekali. Karena ayah Abby tak pernah disebutkan namanya, kita panggil saja dia dengan sebutan John. Di suatu tempat, John menyelinap ke sebuah mobil. Dan saat dia dan pengemudi mobil telah ada di tempat yang sepi, John pun menghabisi orang itu. Setelah itu, dia pun mengambil darah pria itu. Namun sialnya, saat telah selesai, botolnya terjatuh dan dia bergegas mengambil darah yang tersisa di botol saat ada sebuah mobil melintas di sana. Kembali pada Owen, saat dia berada di kamarnya, dia mendengar dari dinding kamarnya John dimarahi oleh seseorang yang berteriak-teriak. Tetapi Owen tak mengerti apa yang mereka bicarakan. Keesokan malamnya, Owen dan Abby bertemu kembali. Owen pun menanyakan mengapa ia tak memakai alas kaki dan apakah dia tak merasa kedinginan. Abby menjawab bahwa ia tak pernah merasa kedinginan. Kemudian Owen meminjamkan rubiknya pada Abby. Setelah Owen pulang, Abby pun duduk di dalam sebuah terowongan. Saat seorang pria datang mendekatinya, tiba-tiba Abby menggigit pria itu hingga tewas. Dari sini sudah bisa kita lihat siapa sosok Abby yang sebenarnya, seorang vampir. Menjelang tidurnya,
Owen mendengar John berteriak marah-marah. Kemudian dia keluar dari rumah. Ternyata John membereskan jasad pria yang telah digigit oleh Abby dan menenggelamkannya di dalam air. Keesokan harinya, Owen sangat terkejut melihat rubik yang dipinjamkannya pada Abby telah selesai. Dan malam harinya dia pun bertemu lagi dengannya. Kali ini Abby tampil rapi dan bahkan mengenakan sebuah sepatu. Wajahnya pun terlihat berseri, tak pucat lagi seperti sebelum-sebelumnya. Mereka akhirnya berkenalan dan gadis itu berkata bahwa dia berumur 12 tahun sama seperti Owen. Hanya saja dia tak mengetahui tanggal lahirnya. Owen pun merasa kasihan mendengar gadis itu tak pernah merayakan ulang tahun, hingga dia pun memberikan rubik yang dimilikinya pada Abby sebagai hadiah. Keesokan harinya, Kenny dan komplotannya kembali mengganggu Owen, hingga meninggalkan bekas luka di wajahnya. Namun saat berada di rumah, Owen berkata pada ibunya bahwa dia terjatuh saat berada di sekolah. Setelah makan malam, Owen pun bertemu lagi dengan Abby. Dia pun memberikan catatan sandi yang ia buat supaya mereka bisa berkomunikasi melalui dinding. Dari sini Abby pun mengetahui jika Owen bisa mendengarnya dari balik dinding kamarnya. Meskipun selama ini tak ada hal mencurigakan yang didengarnya. Lalu Abby menanyakan bekas luka di pipi Owen. Saat Owen menceritakan bahwa ada anak-anak yang mengganggunya di sekolah, Abby menyuruh Owen untuk melawan mereka supaya dia tak diganggu lagi. Dan Abby akan membantu Owen jika dia membutuhkannya. Setelah itu mereka pun mulai menggunakan sandi melalui dinding. Kemudian Owen mengajak Abby pergi bermain game dan membelikannya permen. Saat akan pulang, Owen memeluk Abby dan berkata bahwa dia sangat menyukainya. Saat telah berada di rumah, Abby melihat John akan keluar untuk mencari darah untuknya. Dia pun menyentuh John karena merasa kasihan padanya yang harus melakukan kejahatan demi dirinya. Kemudian John segera mengintai calon korbannya dan menyelinap masuk ke dalam mobil. Namun sayangnya, teman dari si calon korban ternyata ingin menumpang mobil itu juga. Hingga pada saat mobil itu berhenti di pom bensin, John pun ketahuan. Maka dia pun langsung menghabisi nyawa teman calon korbannya. John pun segera kabur dengan mobil itu. Namun sayangnya, dia mengalami kecelakaan. Sebenarnya John masih selamat. Namun karena dia tak ingin ditangkap, maka dia pun menyiramkan air keras ke wajahnya. Abby yang mendengar berita dari radio tentang penangkapan John yang dilarikan ke rumah sakit, segera menuju ke sana dan mengaku sebagai putri dari John. Dia pun menanyakan kamar rawat ayahnya pada perawat. Sang perawat berkata John dirawat di lantai 10, namun tempat itu dijaga ketat oleh polisi. Abby pun segera keluar dan memanjat dinding rumah sakit menuju kamar John. Lalu dia pun mengetuk jendela kamar, dan John dengan wajah dan tubuh penuh luka menghampiri Abby. Abby merasa sangat iba melihatnya. Lalu John yang sudah tak bisa berbicara menjulurkan lehernya pada Abby dan membiarkan Abby menghisap darahnya. Dan kemudian adegan kembali sama seperti di awal cerita. Setelah itu Abby yang sedang sedih mendatangi Owen. Owen yang masih mengantuk hanya mengiyakan saja saat Abby meminta Owen untuk tak melihatnya dan ia meminta izin untuk masuk ke rumahnya. Saat Abby berbaring di sampingnya, Owen menanyakan apakah Abby mau menjadi pacarnya. Abby pun menjawab bahwa ia bukanlah seorang gadis. Owen pun tak mengerti apa maksud perkataan Abby. Tapi dia pun cukup bahagia ketika Abby berkata ingin hubungan mereka bisa tetap akrab seperti sekarang. Keesokan paginya,
Abby telah pergi dengan meninggalkan sebuah catatan pada Owen. Lalu Owen pun pergi ke danau untuk bermain hoki dengan Tuan Zorik dan juga teman-teman sekolahnya. Tapi seperti biasa, Kenny dan teman-temannya datang mengganggunya. Namun kali ini, Owen berani melawannya dan memukulkan tongkat yang dipegangnya pada Kenny hingga ia terluka parah. Pada saat yang sama, seorang anak lain berteriak karena menemukan sesosok mayat di dalam es. Karena kejadian pemukulan Owen terhadap Kenny, Owen dan ibunya dipanggil oleh kepala sekolah. Namun karena Owen bukanlah anak yang biasa nakal, dia pun masih dimaafkan dan tak menerima hukuman. Keesokan harinya, polisi mendatangi rumah Owen untuk mencari informasi tentang kasus penemuan mayat yang baru saja terjadi. Dari sini Owen mengetahui jika tetangganya lah yang tewas. Polisi juga mendatangi rumah Abby, namun tak seorang pun membukakan pintu. Keesokan harinya, Owen merasa senang saat melihat Kenny yang dibuli oleh Jimmy karena telah dipukul olehnya. Pada malam harinya, dia pun menceritakan jika dia telah berani melawan Kenny yang mengganggunya. Abby pun sangat bangga mendengar keberanian Owen. Lalu Owen mengajak Abby mendatangi rumah temannya yang telah ditinggal pindah dan terbengkalai. Di sana Owen menggoreskan jarinya dan berniat mengajak Abby membuat perjanjian. Namun Abby terlihat tak bisa menahan dirinya melihat darah yang mengucur di depannya. Dia pun langsung menjilat darah itu. Owen pun sangat terkejut melihat Abby yang berubah menjadi vampir. Abby yang menyukai Owen tentu tak ingin membunuhnya, hingga ia seketika berlari dan menaiki sebuah pohon. Kemudian dia pun segera menerkam seorang wanita yang sedang lewat di sana. Sekembalinya ke rumah, Owen merasa sangat bingung dan sangat ketakutan hingga ia pun menelpon ayahnya dan bertanya apakah iblis benar-benar ada. Ayahnya pun kesal mendengar pertanyaan Owen karena dia mengira bahwa ibu Owen lah yang mengajari Owen hal-hal mistis seperti itu. Ayah Owen pun menenangkan Owen dan berjanji akan segera menemuinya. Kemudian Owen pun mendatangi rumah Abby karena rasa penasarannya. Owen bertanya apakah Abby adalah seorang vampir. Abby pun mengakuinya dan berkata bahwa dia membutuhkan darah untuk bertahan hidup. Owen pun menanyakan usia Abby yang sebenarnya. Abby menjawab bahwa dia berumur 12 tahun. Tapi dia telah berumur 12 tahun sejak sangat lama. Lalu Abby pun bercerita bahwa John bukanlah ayahnya. Kemudian Owen melihat sebuah foto usang Abby dengan seorang anak laki-laki sebayanya. Setelah itu, Owen pun pergi dari rumah Abby. Di tempat lain, polisi mencari keterangan pada suami korban penyerangan Abby. Polisi pun menunjukkan sebuah sketsa John dan menanyainya apakah ia pernah melihatnya. Menurut polisi, serentetan kasus penyerangan akhir-akhir ini memiliki ciri yang sama, yaitu dihisap darahnya. Pada saat yang sama, wanita yang Abby serang telah berubah menjadi vampir. Lalu dia pun terbakar saat sinar matahari dari jendela yang dibuka suster mengenainya. Seisi ruangan pun terbakar hebat karenanya. Keesokan malamnya, Owen yang sedang sendirian di rumah kedatangan Abby yang muncul di depan rumahnya. Abby meminta izin untuk masuk ke rumah Owen. Namun Owen menjawab, bagaimana jika dia tak memberi izin? Abby pun melangkahkan kakinya masuk ke rumah Owen. Tak berapa lama, secara perlahan, darah menetes dari sekujur tubuh Abby. Owen pun langsung berkata bahwa ia memberi izin Abby untuk masuk ke rumahnya. Lalu ia pun memeluknya. Abby pun berkata dia tak tahu mengapa dia bisa begitu jika memasuki rumah yang tak mengizinkannya masuk.
Setelah itu Abby pun mandi dan berganti pakaian dengan baju Ibu Owen. Tak lama kemudian, Ibu Owen pulang. Hingga Abby pun segera melompat dari jendela dan pergi dari rumah Owen. Keesokan harinya, polisi mendatangi rumah Abby kembali. Owen yang semalam tidur di sana terbangun dan mendapat catatan bahwa Abby berada di dalam kamar mandi. Owen sangat kaget mendengar bel pintu berbunyi. Dia pun tak berani membukakan pintu. Maka polisi pun segera mendobraknya. Lalu Owen pun bersembunyi ketakutan. Polisi pun mendapatkan catatan yang tergeletak di lantai. Lalu dia pun segera mendatangi kamar mandi, dan di kamar mandi ia menyingkap sebuah kain yang menutupi Abby yang tidur di dalam bathtub. Saat ia akan membuka penutup jendela supaya bisa melihat dengan lebih jelas, Owen pun tak sanggup melihat Abby menghabisi polisi itu. Lalu Abby pun mendatanginya. Dia berkata bahwa ia harus pergi dari sana. Owen merasa sangat sedih melihat kepergian Abby. Beberapa hari kemudian, Owen sedang berlatih renang dengan Tuan Zorik. Kemudian Kenny dan komplotannya mengalihkan perhatian Tuan Zorik dengan mengatakan ada kebakaran di luar gedung. Dan mereka menyuruh semua anak keluar dari kolam renang. Lalu mereka pun segera menyiksa Owen. Mereka menenggelamkan kepala Owen ke dalam air dan menyuruhnya bertahan selama 3 menit. Saat Owen mulai kewalahan, Abby pun datang menolongnya dan menyerang semua komplotan Kenny. Beberapa lama setelah itu, Owen pun pergi menaiki kereta api dan membawa sebuah koper yang sangat besar. Dia pun mengetuk-ketuk koper itu dengan perlahan. Kita bisa tebak yang ada di dalam koper itu pastilah Abby. Dan film pun selesai. Menurut saya, ada beberapa hal yang mungkin perlu sedikit dijelaskan. Jadi John memanglah bukan ayah Abby. Kemungkinan besar, John adalah seseorang yang menyukai Abby hingga rela menghabiskan seumur hidupnya membantu Abby memenuhi kebutuhannya. Tadi ada sebuah foto anak kecil sebaya Owen di rumah Abby kan? Kemungkinan besar itu adalah foto masa muda John. Dan menurut saya, kali ini pengganti John adalah Owen. Owen yang sangat mencintai Abby akan rela menghabiskan sisa hidupnya di samping Abby dan mencarikan mangsa untuknya. Terbukti pada saat dia tak menolong si polisi saat Abby menyerangnya, dan bahkan dia bisa memaklumi keadaan Abby. Well, film ini recommended banget buat ditonton. Romance-nya dapet tapi nggak berlebihan, horornya cukup mencekam, dan akting para pemainnya juga oke banget. Oke, sampai di sini aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Jangan lupa juga bunyikan loncengnya biar kalian gak ketinggalan alur cerita film-film keren lainnya. See you when I see you. Bye.